Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa At-Takfir Channel yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kita bersyukur ketika umur dari negara kita yang tercinta ini sudah mencapai 75 tahun. Dan dulu ketika para pejuang, pahlawan kita yang telah gigih memperjuangkan kemerdekaan, pasti berharap ketika nantinya perjuangan ini membuahkan hasil kemerdekaan, dia mengorbankan itu semuanya demi anak cucu, demi siapapun yang hidup di dalamnya, tidak melihat golongan, agama, ras, atau manapun. Mereka berharap tentu saja kepada para pemimpin yang akan memimpin Indonesia untuk memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia sehingga kemerdekaan ini betul-betul dirasakan untuk semuanya. Tapi ketika kita melihat hasil-hasil yang ada, yang nampak, yang terdata, kita tentu saja merasa prihatin bahwasanya sampai 75 tahun Indonesia merdeka, kita masih dihadapi dengan masalah besarnya angka kemiskinan, besarnya angka anak putus sekolah, dan bagaimana fasilitas kesehatan yang tidak memadai yang masih dirasakan di seluruh antero Indonesia. Demikian pula ketika kita berbicara ekonomi, baik sebelum atau apalagi sesudah adanya pandemi, tentu saja kita akan merasa prihatin dengan angka-angka bagaimana pengangguran, gelombang PHK yang semakin marak. Oleh karena itu, tentu saja sebagai hamba Allah yang beriman, kita ingin agar negara ini rakyatnya bisa hidup dalam kemakmuran dan tentu saja semua kebutuhannya bisa terpenuhi dengan baik. Melihat keprihatinan itu, maka wajar bagi kita untuk mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, apakah Indonesia sudah on the track, artinya sudah berjalan sesuai dengan keinginan para pejuang yang dulu. Apakah Indonesia ini memang benar-benar sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, di mana ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah semuanya telah berubah. Yang dulunya suku Aus dan Khazraj berperang berlama antar generasi, akhirnya bisa disatukan dengan Islam. Yang dulunya semua kegiatan jahiliyah itu semuanya digantikan dengan syariat Islam. Apa yang terjadi kemudian? Kita bisa melihat atau membaca sejarah bagaimana Rasulullah membangun sebuah negara yang didasarkan kepada syariatnya Allah, yaitu syariat Islam, secara penuh dalam semua aspek kehidupan. Yang terjadi, daulah Islam begitu yang dulunya awalnya kecil, itu bisa membesar sehingga tumbuh, berkembang menjadi negara yang kuat, negara yang memberikan kesejahteraan yang luar biasa, tidak hanya golongan bangsa Arab, tetapi seluruh ras, seluruh bangsa, ya baik dari suku manapun, baik dari latar belakang apapun, itu merasakan bagaimana kenikmatan hidup di dalam naungan syariat Islam. Begitu pula orang-orang yang non-Muslim juga merasakan bagaimana ketika diatur dalam kehidupan Islam, mereka juga merasakan keadilan Islam, merasakan kesejahteraan dalam naungan Islam. Dan ini juga diabadikan oleh salah satu pemikir Barat, Will Durant, di mana
dia berkata bahwasanya hanya khilafah lah, ya, sistem pemerintahan Islam itulah yang menjadikan semua itu bisa terjadi. Semua yang dirasakan orang yang hidup di dalamnya merasa aman, merasa tercukupi kebutuhannya, merasa terayomi, dan itulah kehidupan yang luar biasa yang selama sekian puluh tahun, bahkan sekitar 1.300 tahun khilafah telah mampu memberikan keamanannya, kesejahteraannya kepada seluruh masyarakat yang hidup dalamnya. Oleh karena itu, melihat keprihatinan Indonesia saat ini, tidak ada salahnya tentu bagi kita untuk merefleksikan diri kembali dengan keimanan kita. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah adalah suri tauladan yang terbaik yang seharusnya kita contoh bagaimana beliau menjadi tidak hanya menjadi Rasul, tapi menjadi pemimpin negara yang betul-betul diberi amanah oleh Allah untuk melaksanakan syariat Islam. Dan dengan syariat Islam itulah yang diteruskan oleh para khalifah setelahnya, bisa memberikan kebahagiaan hakiki dan kemerdekaan hakiki, di mana manusia itu hanya tunduk kepada Allah dengan syariatnya, dan itu memberikan dampak barokah hidup yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu, dalam momen kemerdekaan sekaligus momen hijrah ini, itulah yang menjadi renungan kita, evaluasi diri kita. Marilah kita sebagai hamba-hamba yang beriman pada Allah, yang memang mengaku mencontoh Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, tentu saja harusnya menjadikan perjuangan untuk penerapan syariat Islam menjadi perjuangan yang harus kita ikuti bersama, menjadi pemikiran bersama umat ini, karena dengan itulah siapapun dia yang hidup di Indonesia, insya Allah akan merasakan barokah ketika diatur dalam sistem Islam, ketika semuanya akan mendapatkan keadilan, mendapatkan kesejahteraan, dan mendapatkan keamanan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, yang momen yang terbaik buat kita untuk kembali kepada syariat Allah. Saya kira itu yang menjadi hikmah dari kemerdekaan kita kali ini, sekaligus hikmah memasuki tahun baru Hijriah di 1442 Hijriah ini. Moga-moga dengan hikmah ini kita kembali kepada fitrah sebagai manusia yang seharusnya taat dan tunduk kepada Allah, dan moga-moga perjuangan ini bisa berhasil dengan pertolongan Allah. Demikian dari kami, moga-moga seluruh pemirsa At-Tafkir Channel bisa mendapatkan rahmat Allah, sehingga kembali kepada fitrahnya untuk memperjuangkan syariatnya Allah di muka bumi ini. Demikian dari kami, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.